Qala Allah Ta'ala wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Demi masa sesungguhnya manusia dalam keadaan merugi kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh dan orang-orang yang saling menasehati dalam kebenaran dan dalam kesabaran. Pertama, kita bersyukur kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Atas izin Allah Subhanahu wa taala kita dapat melaksanakan salat Isya secara berjamaah pada malam ke-27 ini. Dan insya Allah mudah-mudahan Allah izinkan kita untuk melaksanakan ibadah tarawih, witir, dan insya Allah melaksanakan ibadah-ibadah yang lainnya sampai nanti Allah Subhanahu wa taala ambil titipan nyawa yang sampai saat ini masih dititipkan kepada kita. Kemudian kita berkirim salawat dan salam, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, malam hari ini kami diamanahkan dengan judul atau tema berpisah dengan Ramadan. Rasanya baru kemarin kita mengucapkan selamat datang bulan suci Ramadan. Marhaban ya Ramadan. Mungkin sebagian spanduk belum dilepas, masih ada terbentang, tertempel di masjid, di depan-depan rumah atau di depan-depan toko dan lain sebagainya. Hari ini kita sudah berada pada malam ke-27. Sebentar lagi kita ingin berpisah. Biasanya Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, kalau orang ingin berpisah itu semakin rindu atau semakin biasa atau cuek. Kalau kita ingin berpisah dengan anak, itu semakin rindu. Inginnya anak itu dipeluk terus, inginnya anak itu dielus terus, inginnya bersama anak itu, karena sebentar lagi dia akan pergi. Walaupun mungkin perginya itu akan datang kembali. Anak kita akan kita titipkan di pesantren. 2 hari 3 hari menjelang keberangkatannya kita berdebar-debar bagaimana nanti. Maka kita ingin selalu dekat dengan dia. Nah, mudah-mudahan perasaan ini juga ada di dalam diri kita yang sebentar lagi akan ditinggalkan Ramadan. Mudah-mudahan bukan kita yang meninggalkan Ramadan. Karena kalau kita yang meninggalkan Ramadan, tidak mungkin lagi kita bertemu di Ramadan berikutnya. Tapi kalau Ramadan meninggalkan kita, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita dengan bulan suci Ramadan yang berikutnya. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, kalau Ustadz atau kalau kita coba ilustrasikan misalnya Ramadan ini atau kita umat Islam berada di bulan suci Ramadan itu mungkin seperti orang turnamen, pertandingan. Kalau kita bagi 3, 10 awal, 10 tengah, 10 akhir. Nah, turnamen itu kan ada 3 macam. Babak penyisihan, semifinal, dan final. Di penyisihan banyak yang mendaftar, banyak yang ikut. Sama juga kita di masjid ini, penuh, tidak muat, semuanya hadir, bersukacita, senang, gitu ya, dengan datangnya bulan suci Ramadan. Tetapi berlalu babak penyisihan ini, masuk ke babak
semifinal 10 ke 2. Sudah mulai ada yang berguguran. Karena memang begitulah kehidupan, begitulah dalam menjalani suatu perjalanan hidup. Dan Ramadan ini seperti itu juga. Berlalu 10 ke 2, babak semifinal itu masuk 10 ke 3, maka semakin banyak pula yang berguguran. Nah, orang-orang yang berada di babak final ini, ya, insya Allah mereka lah orang-orang yang beruntung. Kalau tidak juara 1, juara 2. Kalau tidak juara 2, juara 3. Paling tidak 5 besar, 7 besar, atau 10 besar. Insya Allah kita yang hadir ini termasuk yang masih bertahan sampai ke babak final. Walaupun tidak kita pungkiri, banyak juga saudara-saudara kita atau mungkin anak kita, keluarga kita yang sudah berguguran. Padahal kita sudah ingin berpisah. Bagaimana kita mengembalikan rasa rindu yang menggebu-gebu ketika kita ingin berjumpa, kita kembalikan lagi dengan perpisahan ini. Karena Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, perpisahan itu sebenarnya adalah suatu hal yang istimewa dalam kehidupan ini kalau kita bisa mengambil hikmah. Banyak orang berpisah dengan pasangan hidupnya, setelah itu dia menjadi sadar. Banyak orang yang berpisah dengan hal yang dia cintai, setelah itu dia menjadi dekat dengan Allah. Nah, Ramadan tidak akan selalunya bersama dengan kita, karena dia hanya ditakdirkan Allah selama 1 tahun itu 1 bulan untuk bersama dengan kita. Kita sudah rasakan indah, banyak hal yang dapat kita lakukan. Yang mungkin selama ini kita berat untuk salat tahajud, yang mungkin selama ini berat untuk bangun sebelum sahur atau sebelum waktu subuh, di bulan suci Ramadan Allah mudahkan. Karena memang ada 3 senjata Allah atau ada 3 rahasia Allah yang Allah bukakan di bulan suci Ramadan ini. Yang sering kita dengar, pintu neraka ditutup, pintu surga dibuka, setan dibelenggu. Jadi pintu kebaikan itu memang dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga yang kita rasakan aura kebaikan yang banyak di bulan suci Ramadan ini. Nah, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, walaupun kita yang hadir di sini insya Allah termasuk orang-orang yang beruntung, tapi kita tidak boleh bangga. Kita tidak boleh berbesar hati, karena sesungguhnya perjalanan kita belum selesai. Dan di antara keuntungan yang kita dapatkan ketika kita berada di bulan suci Ramadan dan masuk ke babak final ini, dan insya Allah sampai ke finish nanti, pertama kita insya Allah akan dibebaskan dari api neraka. Yang kedua, kita akan diampuni dosa. Yang ketiga, insya Allah kita akan berjumpa dengan malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Maka kalau kita berbicara kapan malam Lailatul Qadar itu, para ulama mengatakan di 10 malam terakhir. Walaupun dalam hadis mengatakan bahwasanya malam ganjil itu lebih besar kemungkinan. Nah, kita sebagai umat Islam jangan mencari-cari, ini malam ganjil. Karena sesungguhnya bisa saja dia jatuh pada malam genap. Nah, kewajiban kita tetap bersungguh-sungguh dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, sebagai penutup hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu bil khawatim. Biasa kalau kita dengar innamal a'malu bin niat. Sesungguhnya amalan itu tergantung niat. Itu ada hadis yang lain, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan-amalan kita itu tergantung kepada endingnya, tergantung kepada akhirnya. Kalau akhirnya baik,
insyaallah husnul khotimah. Kalau akhirnya jelek, naudzubillah. Jadi kalau kehidupan kita ini biasanya itu senang terus, kemudian di akhirnya sakit, biasanya kita merasakan kesusahan, ya kan? Tetapi ada orang kehidupannya susah terus, tetapi di akhir kehidupannya dia merasakan kebahagiaan, maka disitulah insya Allah kebahagiaan dan ketenangan yang dia dapatkan. Maka Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, walaupun kita insya Allah sudah dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang beruntung, mudah-mudahan kita tidak berbesar hati, mudah-mudahan kita tidak sombong, tidak berbangga diri sehingga kita merasa sudah memiliki apa yang Allah Subhanahu wa taala janjikan dan apa yang Rasulullah SAW janjikan kepada kita. Mudah-mudahan kita berharap tentu, karena sesungguhnya kita tidak tahu apakah kita ini diterima atau tidak amal kita, tetapi kita punya harapan yang besar kepada Allah, dan doa-doa kita adalah agar kita diterima segala amal kita. Maka salah satu doa yang baik yang ditanyakan atau diajarkan oleh Rasulullah kepada Aisyah itu di malam Lailatul Qadar itu, innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, engkau itu maha pemaaf, maka ampunilah aku. Nah, disinilah tanda kita itu orang lemah, tanda kita mungkin banyak kekurangan dalam ibadah kita. Mungkin kita saat takbir Allahu Akbar merasa bangga, merasa senang. Nah, dengan pengakuan-pengakuan seperti itu, insya Allah Allah ampuni segala kelemahan-kelemahan kita tadi. Inilah Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah. Hadis penutup tadi, innamal a'malu binniyat, menjadi pegangan kehidupan kita. Saya harus mengakhiri Ramadan ini dengan husnul khotimah. Kalau yang belum khatam, khatamkan. Kalau yang masih sempat kedua kali. Kalau yang belum tarawih, kalau yang tarawihnya terputus-putus, lanjutkan. Kalau yang sekarang sudah gugur, ya, di babak penyisihan dan final, tarik kembali. Karena kalau di Ramadan ini bedanya memang masih bisa bermain, masih bisa kembali ke masjid, tetapi tidak seperti di pertandingan. Kalau pertandingan sudah gugur sudah, tetapi ketika kita dalam Ramadan ini, insya Allah kalau kita ingin kembali, maka jalan dan pintu taubat itu selalu terbuka untuk kita semuanya. Terakhir kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita disehatkan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Kita diberkahi umur kita dan dimudahkan oleh Allah untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah sehingga kita menjadi la'allakum tattaqun. Banyak maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.